Selamat siang semuanya. Nama saya Melisa dengan NIM 201041723, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi yaitu pasar keuangan dan peraturannya pada bab 12 di buku Analisis Lingkungan Bisnis. Pada ringkasan ini yaitu adalah krisis keuangan disebabkan oleh gabungan beberapa faktor, yaitu terdiri dari defisit anggaran dan perdagangan yang besar menyebabkan masuknya dana besar-besaran ke Amerika Serikat pada saat Federal Reserve mempertahankan suku bunga rendah setelah resesi pada 2000 sampai 2001. Harga rumah naik pada tingkat yang jauh di atas tingkat historisnya. Tekanan memperluas perumahan dan kepemilikan rumah yang terjangkau, kredit mudah, dan suku bunga rendah memperluas kelompok orang yang bisa mendapatkan hipotek. Pencetus hipotek menurunkan standar seperti yang dilakukan Fannie Mae dan Freddie Mac. Sekuritisasi pinjaman hipotek berkembang pesat sehingga menyediakan likuiditas ke pasar hipotek dan meningkatkan insentif untuk mendapatkan pinjaman baru. Lembaga pemeringkat kredit mengalami kesulitan dalam menilai CDO dan sebagian besar menerima peringkat-peringkat investasi. Investor sangat ingin mendapatkan pengembalian CDO yang didukung hipotek yang tampaknya lebih tinggi. Bank meningkatkan leverage mereka sebagian melalui pembiayaan repo dan keserakahan dan penipuan hadir. Krisis dipicu oleh jatuhnya harga rumah di sebagian besar Amerika Serikat yang mengakibatkan tunggakan dan gagal bayar hipotek. Anjloknya harga CDO, masalah ini likuiditas di bank dan kegagalan bank sebagai akibat dari leverage yang berlebihan dan pelarian repo pasar. Pemerintahan federal berhasil campur tangan untuk menyelamatkan bank dan sistem keuangan. Tetapi upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi kurang berhasil. Krisis keuangan dan ekonomi menyebabkan undang-undang paling luas yang mempengaruhi pasar keuangan sejak depresi hebat. Dodd-Frank ACT memuat sejumlah langkah untuk mengurangi kemungkinan krisis keuangan di masa depan. Tetapi peraturan tersebut dapat meningkatkan biaya modal dan mengurangi ketersediaan kredit. Selain itu, pasar keuangan berubah-ubah dan inovatif. Dan apakah penyebab dan pembentuk krisis baru akan terjadi menunggu untuk dilihat. Seperti yang diingatkan oleh Reinhardt dan Regoff, krisis terus berulang. Banyak tuntutan hukum pemerintah dan swasta telah diajukan terhadap pembuatan pasar, pembuatan hipotek, bank dan lembaga peringkat kredit, sehingga banyak peserta dalam pasar hipotek dan keuangan akan terlibat dalam proses pengadilan selama bertahun-tahun yang akan datang. Pada kasus lembaga peringkat kredit pengantar, yaitu adalah lembaga peringkat kredit telah memainkan peran sentral di pasar keuangan Amerika Serikat. Peringkat mereka memberikan informasi kepada investor tentang risiko sekuritas dan peringkat diperluaskan untuk beberapa investor. Pada dana pensiun dan lembaga keuangan diharuskan untuk harus memiliki sekuritas tingkat investasi. Dan permintaan yang dihasilkan untuk sekuritas ini melebihi pasokannya. Lembaga pemeringkat kredit gagal mengantisipasi risiko keuangan yang menyebabkan krisis yang dimulai pada tahun 2007 dan saling menyalahkan atas krisis tersebut. Moody's memberikan Lehman Brothers peringkat-peringkat investasi pada obligasi hanya beberapa hari sebelum dinyatakan bangkrut dan memberikan American International Group peringkat-peringkat investasi seminggu sebelum perusahaan itu harus diselamatkan oleh pemerintah. Lebih penting lagi, lembaga pemeringkat kredit gagal untuk mengenali risiko sekuritas beragam hipotek yang merupakan sumber utama krisis keuangan. Kritikus mengeluhkan bahwa sistem di mana penerbit membayar lembaga pemeringkat menciptakan konflik kepentingan dan bahwa emitmen berbelanja untuk peringkat tertinggi, memberikan tekanan pada lembaga pemeringkat kredit untuk memberikan peringkat yang dinaikkan. Seruan untuk reformasi sistem pemeringkat kredit tersebar luas dengan proposal mulai dari peraturan yang diperketat hingga penghapusan persyaratan peringkat bagi investor. Lembaga peringkat kredit harus memutuskan proposal mana. Jika ada,
yang akan didukung dan mana yang akan ditolak. Sistem peringkat kredit, yaitu John Moody, mulai memeringkat obligasi kereta api pada pergantian abad ke-20. Dan penerbitan POR dimulai pada tahun 1916 dan FIT pada tahun 1924. Industri peringkat didorong pada tahun 1930-an ketika pengawas mata uang melarang bank untuk membeli sekuritas investasi spekulatif. Sebagaimana ditentukan oleh manual peringkat yang diakui mengacu pada manual tebal di mana lembaga peringkat menjual peringkat mereka. 82 pada tahun 1970-an, Securities and Exchange Commission merujuk pada lembaga peringkat kredit dalam aturan yang berkaitan dengan pialang, dan pada tahun 1975 SEC menetapkan penunjuk organisasi peringkat statistik yang diakui secara nasional atau NRSROS. Perundang-undangan dalam pembuatan aturan selanjutnya mengacu pada NRSRO dan banyak lembaga keuangan dan investor institusional seperti dana pensiun dibatasi untuk hanya membeli sekuritas tingkat investasi. Mereka juga menerima peringkat tinggi seperti AAA. Ironisnya, Standard dan Poor's menyertakan penarifan berikut di bagian bawah setiap peringkatnya. Pada pengguna informasi yang terkandung di sini tidak boleh bergantung pada peringkat kredit atau pendapatan lain yang terkandung di sini dalam membuat keputusan investasi. Lembaga pemeringkat kredit menggunakan model ekonometrik untuk menilai risiko sekuritas. Berdasarkan data yang diberikan oleh penerbit, emitmen menggunakan peringkat tersebut dalam memasarkan sekuritasnya, dan peringkat yang lebih tinggi umumnya menyebabkan harga sekuritas tersebut lebih tinggi, terutama untuk peringkat-peringkat investasi. Seberapa berguna peringkat tersebut bagi investor? Bergantung pada investor, lembaga keuangan dan dana pensiun dibatasi pada sekuritas tingkat investasi, dan investor lain dapat mengandalkan reputasi penerbit atau penelitian atau pengetahuan mereka sendiri tentang pasar. Selain itu, jika pasar untuk sekuritas itu liquid, maka yaitu sekuritas dapat segera dijual tanpa mempengaruhi harga pasar. Pada investor aktif dapat dengan mudah menjual sekuritas jika mereka gugup. Namun, investor dapat tanpa keahlian dalam menilai risiko seringkali mengandalkan peringkat. Pada krisis finansial didukung oleh pasar perumahan yang kuat dan suku bunga rendah, pinjaman subprime mortgage meningkatkan secara substansial dengan sebagian besar pemberi pinjaman yang beroperasi dengan model bisnis originate to distribution, di mana pinjaman hipotek dengan cepat dijual. Banyak pinjaman adalah tanpa dokumen, di mana pemberian pinjaman tidak memverifikasi pekerjaan atau pendapatan peminjaman, dan bentuk pinjaman baru dibuat. Hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan atau ARM memiliki suku bunga awal yang rendah yang kemudian melonjak ke suku bunga tinggi. Pada opsi ARM memungkinkan peminjam untuk menentukan beberapa banyak yang harus dibayar setiap bulan dengan bunga yang ditangguhkan ditambahkan ke pokok pinjaman. Pada kasus sistem penerbit pembayaran pada tahun 1970-an, industri pemeringkat bergeser dari sistem pembayaran pengguna ke sistem pembayaran penerbit. Pada tahun 1994, seiring dengan sistem pembayaran penerbit, muncul potensi konflik kepentingan meskipun hanya ada sedikit keluhan sebelum pertengahan tahun 2000-an. Ketika gelembung pecah, keluhan meningkat. Senator Carl Levin atau DMI mengatakan sistem penerbit atau membayar seperti memiliki salah satu pihak di pengadilan yang membayar gaji hakim. Defense Sharma dari Standard dan Poor's berkomentar, pada pasar sangat diuntungkan dari model emitmen bayar karena meningkatkan transparansi dengan memungkinkan kami mendistribusikan peringkat kami kepada semua investor secara gratis. Dengan demikian, halnya dalam model pelanggaran yang menciptakan kaya dan memiliki tidak di pasar. Dia menambah bahwa ada konflik kepentingan dalam sistem apapun. Warren Buffett berkata, "Saya tidak berpendapat bahwa ini adalah model yang sempurna. Saya hanya mengatakan bahwa sangat sulit untuk memikirkan alternatif." Jadi, pada sistem pembayaran pengguna, pengunjung membayar panduan register, dan orang tua membayar panduan perguruan tinggi untuk anak-anak mereka yang terikat pada perguruan tinggi.
William M.C. Gould menggunakan analogi buku panduan perguruan tinggi untuk memperdebatkan persaingan dan sistem pembayaran pengguna. Beliau menulis bahwa panduan perguruan tinggi yaitu adalah bersaing dengan membujuk siswa dan orang tua untuk membeli berdasarkan kualitas dan relevansi temuan mereka. Entry mudah mengesahkan Undang-Undang Reformasi Lembaga Pemeringkat Kredit membuat SEC mengesahkan NRSRO tambahan. Dan pada tahun 2010 ada 10,99 persaingan dalam industri peringkat kredit yang dapat ditingkatkan dengan lebih melonggarkan standar yang menunjukkan sebagai NRSRO. Pada kebutuhan ini, pemendeka periode 3 tahun yang disyaratkan oleh SEC sebelum perusahaan dapat menawarkan peringkat. Pada persaingan ini juga dapat ditingkatkan dengan masuknya perusahaan tanpa menunjukkan resmi yang dapat menjual peringkat kepada investor. M.C. Gould menulis SEC mungkin sebaiknya berhenti mengurangi lembaga pemeringkat kredit tertentu. Memaksa firma-firma ini untuk bersaing, maka pendapatan pelanggan seperti yang dilakukan oleh pemandu perguruan tinggi akan memberikan kami peringkat yang lebih baik dan lebih sedikit investor yang terlena hingga terpuas dari karena mengira Paman Sam telah melakukan uji tuntas. Pada kasus peringkat akhir belanja, konflik kepentingan yang melekat yang diakibatkan oleh peluang investor dapat membeli peringkat menimbulkan tekanan untuk meringkat yang lebih tinggi. 104 email internal tahun 2004 oleh karyawan Standard dan Ford menyatakan bahwa kami akan bertemu dengan grup Anda minggu ini untuk membahas kriteria penyesuaian untuk peringkat CDO aset real estate minggu ini karena ancaman kehilangan transaksi yang berkelanjutan. Pada kehilangan CDO dan kehilangan bisnis, dasarnya lingkaran yang menguatkan diri. Ada 105 karyawan lain mengeluh karena harus memijat angka subprime dan ALTA untuk mempertahankan pangsa pasar. Hilangnya peringkat yang diperlukan insiden mortgage. Finansi memperkirakan bahwa 56% dari $2 triliun CDO yang diterbitkan selama bubble adalah sekuritas privat label yang tidak menerima peringkat kredit. Ada 110 untuk membujuk investor pembeli sekuritas. Penerbit menawarkan imbal hasil tinggi atau harga rendah. Pada penghapusan pelindung tanggung jawab RUU Reformasi Sistem Keuangan yang dilaporkan oleh Komite Perbankan, Senat akan melemahkan perisai kewajiban dan mendorong tuntutan hukum. Defense Pharma dan Standard dan Ford mengatakan pada ketentuan tersebut akan menghambat kemauan dan kemampuan CRA untuk memberikan analisis yang diperbaharui. Pada jawaban tersebut, lebih baik bahwa konsumen dan perekonomian kita adalah menyerahkan alat penegak hukum yang memiliki kekuatan yang cukup kepada badan pengaturan agar kesalahan diatasi tidak diperbesar untuk kepentingan pribadi. Bahkan jika perisai amandemen pertama tetap ada, maka pengajuan tuntutan hukum penipuan dapat didorong. Kongres sedang mempertimbangkan secara eksplisit mengizinkan investor untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap lembaga peringkat kredit yang secara sadar atau sembrono. Jika gagal untuk melakukan penyelidikan yang wajar atas sekuritas yang diperingatkan, maka memperkuat regulasi oleh Sekuritas dan Komisi Bursa SEC memiliki otoritas pembuatan aturan atas lembaga pemeringkat kredit dan telah memperketat aturan tentang transparansi, pengungkapan, dan pelaporan. Namun, pada pembuatan aturan ini rumit, Mary Scharifiro, Ketua SEC, memulai prosedur pembuatan aturan pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010 dia berkata, ini bisa memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya. Jadi kita harus memahami implikasi kehidupan nyata dari apa yang kita lakukan. Konsekuensi yang tidak diinginkan, kita perlu mencerna semua komentar dan semua analisis ekonomi. Dan itu membawa kita ke jalan yang kadang-kadang tidak 100% dapat diprediksi pada awalnya. Scharifiro berusaha untuk menginformasikan industri peringkat kredit, tetapi beberapa informasi mengharuskan Kongres untuk memperluas otoritas SEC. SEC dapat diberikan kewenangan tambahan atas peringkat kredit, termasuk kewenangan untuk mewajibkan pengungkapan ketika penerbit telah meminta peringkat dan kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan peringkat tersebut.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.